Alhamdulillah, insyaallah sehat. Nah, di sini saya akan melakukan beberapa pertanyaan dalam sesi wawancara ini. Namun sebelum itu saya minta Bapak untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ismail. Tempat tugas di SMP Islam Teknologi Rambah. Dalam hal ini jabatan saya sebagai kepala sekolah. Oke, baik, terima kasih Pak. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin atau sebagai kepala sekolah, pemimpin tertinggi di sekolah. Nah, seperti saya juga ketahui bahwa Bapak sudah lama menjadi kepala sekolah. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk menangani kasus-kasus yang merupakan dilema bagi setiap sekolah secara umum, secara nasional, bahkan secara daerah dan menurut sekolah masing-masing. Memang dilema ini tidak bisa sama antara satu sekolah satu dengan yang lain. Tentu semuanya kembali kepada aturan-aturan sekolah yang sudah diberlakukan di sekolah tersebut. Nah, di sini pada sekolah yang saya pimpin, dilema ini tentu karena anak kita ini brown school atau anak diasramakan, tentunya hal ini tidak begitu mencolok jika dibandingkan sekolah-sekolah yang sifatnya sekolah umum seperti yang sudah saya lewati beberapa sekolah. Nah, namun demikian kita tidak bisa munafik atau memungkiri hal tersebut. Tentu ada dilema-dilema yang terjadi. Apalagi anak-anak kita ini namanya masih tahap perkembangan yang perlu bimbingan, arahan, dan perhatian kepada anak ini. Nah, untuk mengatasi hal ini bagi pihak sekolah, langkah-langkah yang saya lakukan tentu semuanya kita ikuti secara struktur yang ada di sekolah kita. Nah, yang pertama ya, kita lihat kasusnya dulu, apakah ini harus langsung saya terjun atau menangani hal itu, ataupun harus kita limpahkan kepada yang berwenang di sekolah kita. Contohnya misalnya kalau di sekolah jam pelajaran itu grup piket, dan itu seterusnya kepada kalau misalnya tidak bisa ditangani oleh guru piket, nah tentu kita coba melangkah kepada guru wali kelas. Nah, kemudian kita masuk juga kepada bidang kesiswaan, dalam ini pembina OSIS, kemudian baru masuk ke langkah berikutnya kepada guru BK, dan semua ini kita laksanakan supaya anak ini betul-betul dapat sama-sama kita arahkan kepada arah yang baik. Namun demikian, yang pernah saya lakukan bahkan sampai sekarang itu tentu melihat konteks yang terjadi di lapangan. Jadi kalau saya melakukan hal ini adalah dengan memberikan bimbingan kepada anak didik kita ini, memberikan contoh-contoh yang baik, gitu juga dengan yang tidak baik, sehingga anak-anak kita ini kita harapkan ada muncul tumbuh rasa percaya diri pada dirinya. Kemudian kita usahakan anak ini supaya kedepannya anak ini bisa berhasil guna bagi negara, nusa dan agama. Itu yang saya lakukan. Oke, baik, terima kasih Pak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Kalau untuk menangani hal yang seperti ini, yang kita lakukan, yang pertama saya panggil dulu wakil kepala sekolah. Kemudian kalau itu kasusnya di sekolah, kalau misal kasusnya di luar sekolah, ini kita panggil bidah humas di sekolah kita. Tentu kita gali bagaimana persoalan latar belakang segala macam, termasuk juga kondisi orang tua di rumah. Ini kita kejar juga karena pasti berpengaruh kepada anak-anak kita yang di sekolah kita itu sendiri. Contohnya misalnya mungkin saja keluarga broken home,
Tentu hal ini perlu kita berhati-hati menjaga psikologi seorang anak supaya jangan sampai nanti masalah pribadi anak ini malah dia berpikir kepada yang tidak menguntung kepada anak kita sendiri. Jadi yang kita lakukan tetap kita mengacu kepada aturan sekolah dengan SOP sekolah itu ada. Kita tetap mengacu ke sana. Tentunya kalau ini nampaknya agak berbahaya kepada si anak, jadi samping yang saya sampaikan tadi sesuai dengan struktur yang ada di sekolah, juga kita mengundang orang tua si anak ke sekolah. Tentu kita ingin tahu, ingin menggali bagaimana keadaan anak ini di rumah itu sendiri bersama orang tuanya. Mungkin saja. Oke, baik Pak. Berarti prosedur yang dilakukan kalau misalnya kasusnya itu membahayakan bisa juga dipanggil dengan orang tuanya Pak ya. Betul. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terima kasih. Tentunya hal ini yang pertama, ini kita kembali kepada hal yang bisa mendukung bagaimana pelaksanaannya untuk pembentukan karakter anak di sekolah. Jadi yang pertama kita memasang CCTV, baik itu di lingkungan sekolah, dalam kelas, karena anak kita ini berasrama, juga di asrama, sehingga melalui CCTV ini kita tidak langsung bertemu dengan si anak. Kalau kita langsung bertemu dengan si anak, bisa mungkin juga psikologi anak juga akan terganggu. Tentu berdampak kepada proses belajar mengajar anak. Nah tentunya skala ini kita coba memantau CCTV ini. Jadi kalau memang anak ini misalnya kita lihat kurang katakanlah tidak sesuai dengan posisi sebagai seorang siswa, tentu kita bina dengan membuat catatan-catatan yang namanya buku pembinaan kesiswaan. Nah kalau misal kasus ini juga masih berlanjutan, tentu barulah kita mengundang orang tua juga bagaimana kira-kira anak ini ke depannya supaya kita sama-sama bertanggung jawab untuk anak itu sendiri. Kalau baik Pak, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, kalau tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini apa yang selama ini Bapak alami? Terima kasih. Memang tantangan memang pasti ada. Jadi tantangan ini terutama dari intern kita dan juga dari ekstern sekolah, terutama dari mungkin karena kita sebagai guru di sekolah ini keterbatasan itu pasti ada, sehingga muncullah praduga yang kurang menguntungkan kepada pengambil kebijakan tadi. Kalau orang tuanya, karena dia tidak melihat langsung, apalagi seperti saya katakan tadi, anak kita ini kita asramakan, yang tahu persis bagaimana anak itu 1 kali 24 jam itu adalah tentu yang pertama pengasuh, yang kedua wali kelas, yang ketiga guru-guru tadi, kemudian barulah nanti kepala sekolah yang menangani masalah-masalah seperti ini. Tentu kita lihat juga konteks permasalahan. Kalau juga masalah ini memang ringan, bisa kita atasi, tentu kita bina secara ilmu mendidik. Tentunya anak ini juga kita usahakan jangan sampai mengganggu pikiran anak kita dalam proses belajar mengajar. Dan juga orang tuanya yang kita sadarkan, kita panggil bagaimana sehingga anak ini jangan sampai nanti dikorbankan atau korban dikarenakan ulah daripada anak itu sendiri. Baik Pak. Nah ketika menangani kasus-kasus ini, apakah Bapak punya jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika tersebut, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Terima kasih. Jadi untuk menangani suatu kasus yang terjadi di sekolah ataupun di asrama, tentunya kita punya aturan-aturan main. Tentunya semuanya tidak mungkin langsung diambil oleh pimpinan atau kepala sekolah. Itu yang kita utamakan adalah yang paling dekat dengan anak sendiri. Contohnya pengelola asrama itu sudah kita SK-kan, kita buat, kita arahkan, kita berikan petunjuk bagaimana menangani tentang masalah-masalah di asrama.
Itu juga kalau di sekolah tentunya yang berfungsi di sini adalah bidang wali kelas. Mulai dari guru piket, kemudian wali kelas, kemudian bidang kesiswaan, dan juga pada guru BK tadi. Jadi kalau sudah sampai ke guru BK, tidak ada juga ada perubahan, nah barulah kasus ini naik kepada kepala sekolah. Tentu semua ini harus dengan perhitungan yang matang, supaya lagi-lagi kita tetap berpikir bagaimana psikologi anak ini jangan terganggu. Dia belajar dengan baik, dapat begitu belajar dengan baik. Jadi seolah tidak ada sifatnya tekanan-tekanan dari pihak sekolah. Apalagi zaman sekarang ini kita harus bersifat mendidik, tidak boleh merasa kita benci sama anak, merasa dendam sama anak, dan segala macam. Jadi yang saya lakukan adalah kalau di bawah dari tahapan-tahapan yang saya sampaikan tadi tidak bisa diselesaikan, ya barulah saya mengambil alih permasalahan itu dengan yang pertama memanggil orang tua anak, kita jadwalkan, kemudian sampai 3 kali dan juga selesai nampak tidak ada masalah dapat diselesaikan, ya barulah kita membuat suatu surat pernyataan dari orang tua yang dipegang langsung oleh orang tua dan si anak itu sendiri. Baik Pak, berarti kalau masalahnya itu bisa dibilang ringan, itu bisa diselesaikan langsung oleh yang berdekatan seperti yang pengasuh atau wali kelas ya Pak ya? Ya betul. Nah, kalau berarti tidak ada jadwal khusus ya Pak, misalnya sekali sebulan, tergantung kondisional aja, tergantung ketika ada masalah-masalah yang ringan atau berat seperti itu Pak ya? Ya, jadi yang kita jadwalkan seperti tadi pelanggaran berat. Karena sekolah kita ini ada pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Kalau yang berat ini ada kemarin satu contoh sudah kita lakukan. Nah, terpaksa kita adakan melalui sidang majelis guru. Semua komponen di sekolah kita undang, kita musyawarahkan sekaligus memanggil orang tua yang bersangkutan. Karena ini sudah termasuk pelanggaran berat bagi sekolah. Jadi hasil keputusan itu adalah hasil keputusan bersama, termasuk juga orang tua siswa itu sendiri. Jadi terpaksa anak ini kita pindahkan dari sekolah yang kita mungkin di sekolah kita ini belum beruntung anak kita atau belum cocok yang membina dari sekolah kita. Tentu mungkin harapan kita di tempat yang baru anak ini berubah karena mungkin ditemukan guru yang cocok untuk membinanya segala macam, mungkin lingkungan juga cocok bagi si anak. Kemudian saya itu saja. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Terima kasih. Yang pertama itu adalah kerjasama dengan majelis guru, semua komponen masyarakat, komponen di sekolah, terutama komite. Ya, komite kita juga sangat proaktif, sangat peduli dengan pendidikan sekolah kita. Hanya Allah bisa membalas jasa beliau. Kemudian dengan pihak dinas kita koordinasi juga bagaimana untuk menangani hal-hal yang seperti ini. Nah, tentunya semua ini dengan kesabaran. Ya, namanya anak, apalagi kita ini wajib belajar 9 tahun. Semuanya harus kita sikapi secara objektif, tidak ada istilahnya karena benci, karena segala macam. Jadi semua itu kita laksanakan yang bersifat mendidik. Baik Pak, pertanyaan yang terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Alhamdulillah dari sudah sekian puluh tahun, maaf saya menjadi kepala sekolah, sudah banyak sekolah juga yang saya lewati. Jadi dari pengalaman-pengalaman seperti ini, terutama bagi saya sudah menjadi makanan, sudah menjadi santapan. Tapi hikmah yang saya ambil di balik itu adalah yang pertama untuk koreksi diri saya sendiri. Mungkin metode saya belum cocok, mungkin kebijakan saya belum tepat, mungkin keinginan belum tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua, ya dapat kita menghikmah juga agar kita selalu mawas diri. Ya selalu serba ekstra. Ya ekstra kita menangani anak-anak kita ini. Jika perlu, ya tentunya apalagi di asrama kita ada namanya di bidang keamanan. Itu saudara kita Yenri dari Angkatan Darat. Jadi kan berbagi pengalaman semuanya ini. Jadi inilah ilmu yang di luar dugaan saya dapat saya temukan. Saya tahu
ya karakter anak begini, karakter anak begini, karakter anak begini, saya udah paham di sana. Termasuk juga cara menangani, alhamdulillah ya memang pro kontra pasti ada, pro kontra pasti. Ya namanya ya kita manusia biasa, kita maaf kata bukan malaikat, saya sebagai pemimpinnya bukan malaikat, itu ada kelemahan-kelemahan di sana. Demikian saja. Oke, terima kasih Pak. Proses wawancaranya sangat menarik sekali. Bapak sudah berbagi pengalaman dalam pengambilan keputusan. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT dalam menjalankan tugas Bapak sebagai kepala sekolah. Amin. Mudah-mudahan berkah untuk terutama Pak Akil sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan sukses dan tercapai semua cita-cita. Mudah-mudahan Allah meridai semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akil Isa dari SMP Negeri Islam Teknologi Rambah. Saat ini saya sudah berada di SD Islam Ar-Raudhah dan akan melakukan sesi wawancara dengan Kepala Sekolah SD Islam Ar-Raudhah, tepatnya di Desa Pasir Utama, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Ini merupakan tugas guru penggerak, yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebijakan dari seorang pemimpin pembelajaran atau kepala sekolah. Terima kasih. Mari kita saksikan sesi wawancara kami pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, warahmatullahi wabarakatuh. gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Sehat. Sekolah gimana Pak, anak-anak? Alhamdulillah sekolah berjalan lancar dan sebentar lagi kita libur Pak. Alhamdulillah. Oke. Baik Pak, sebelum ini saya mau ada perlu sama Bapak mengenai wawancara nih Pak. Ada yang mau saya tanyakan lah sama Bapak ya, mengenai pengambilan keputusan selama ini sebagai Bapak sebagai kepala sekolah. Oke. Nah, sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak, alangkah baiknya Bapak memperkenalkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada Bapak Akil yang telah mempercayai sekolah kami ini untuk dijadikan bahan wawancara ya, untuk perlengkapan yang Bapak butuhkan ya. Perkenalkan, nama saya Bangun Sulistyo. Ya, di sini saya sebagai kepala sekolah di SD Islam Ar-Raudhah yang tepatnya berdomisili di Desa Pasir Utama, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Ya, itu mungkin awal perkenalan kita. Oke, baik Pak. Nah, ini pertanyaan pertama Pak ya. Baik. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik. Untuk mengidentifikasi kasus tersebut ya, kita ada dua alternatif ya kan? Dan ada dua juga yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kasus itu terjadi pada tenaga pendidik ataukah kasus tersebut terjadi kepada siswa-siswi kita. Jika kasus dilema etika itu terjadi kepada siswa, cara pengidentifikasian kita itu berbeda dengan tenaga pendidik ya, apalagi kita cenderungnya di SD. Jadi kalau untuk SD, masalah etika dan moral itu pengidentifikasiannya itu lebih gampang ya. Jika ada anak itu sedang bermasalah, otomatis dia nampak berbeda cara dia bergaul, cara dia berjalan, cara dia ngomong, itu sangat beda ya. Namun berbeda juga dengan ketika kasus tersebut terjadi kepada tenaga pendidik. Karena kalau tenaga pendidik ini sudah pandai dia mengolah kata, ya kan, sudah banyak pula pengalamannya, ya. Jadi ada trik khusus juga untuk mengidentifikasi kasus
dilema etika tersebut. Ya, mungkin itu untuk jawabannya, Bapak Akil. Oke, baik Pak. Berarti di sekolah ini yang paling sering terjadi kan memang antara murid dan guru ya. Iya, iya. Antara murid sama guru berarti berbeda ya Pak ya. Berbeda, cara menanganinya berbeda. Baik Pak. Oke, baik Pak. Nah, ini pertanyaan saya yang kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, itu tadi Mas, di awal sudah saya sampaikan tadi kan. Ya. Jadi untuk mengambil keputusan, apalagi yang kita ambil di situ sama-sama baik, sama-sama benar, otomatis kan kita harus pilih salah satu. Ya, betul. Otomatis di antara yang baik tadi ada yang lebih baik. Dan ketika kita mengambil keputusan itu kita sifatnya musyawarah mufakat. Jadi tidak bisa mentang-mentang saya ini kepala sekolah atau pimpinan, semua keputusan itu mutlak pada saya, tidak. Jadi itu keputusan tetap hasil musyawarah bersama. Nah, itu nanti dengan hasil yang maksimal kalau kayak gitu Mas. Iya. Mungkin itu jawabannya. Oke. Oke, terima kasih Pak untuk jawaban pertanyaan tadi. Bisa juga saya tangkap sudah jawaban dari Bapak. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk dalam pengambilan keputusan ini? Keputusan. Iya. Ya. Untuk ini contoh Mas ya. Untuk contoh pengambilan keputusan jika kita menghadapi kasus dilema etika terhadap siswa terlebih dahulu. Biasanya ini berkaitan dengan usulan. Ya. Nah, jadi usulan siswa, dia di situ sama-sama baik usulannya, ya, sama-sama baik, dan mana yang harus kita dahulukan. Nah, di situ kita dalam pengambilan keputusan otomatis kita harus melibatkan orang lain. Kita harus melibatkan orang lain supaya apa? Supaya dalam kita pengambilan keputusan itu tidak salah. Karena belum tentu menurut kita itu baik, menurut orang lain baik juga. Jadi dengan musyawarah bersama nanti akan kita ambil titik temu itu insya Allah untuk kebaikan bersama juga. Dan nanti si antara anak berdua ini tadi bisa menerima dengan hasil yang akan kita kasihkan kepada mereka. Jadi intinya mereka tidak kecewa dengan keputusan yang kami berikan. Itu untuk anak-anaknya. Iya. Mungkin itu. Iya, baik Pak. Berarti selama ini Bapak selalu bermusyawarah Pak ya dengan tenaga pendidik yang lain. untuk semua warga sekolah lah gitu Pak ya. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang sangat efektif begini Pak. Untuk pengambilan keputusan kasus dilema etika, ya, ini kan kita harus awali dengan pembiasaan anak. Ya, jadi yang paling efektif itu harus dimulai sejak awal anak itu masuk ke dalam sekolah. Jadi kita buat program itu di sekolah yang memang betul-betul untuk mengatasi bagaimana agar anak-anak ini tadi tidak ada dilema atau gimana bahasanya itu, tidak ada istilahnya pengaruh atau yang kejelekan etika atau kejelekan moralnya. Contoh seperti pembiasaan kita di pagi hari, ya. Ini kalau berbicara masalah etika untuk anak-anak SD ini kan beda dengan anak SMP. Jadi yang paling efektif itu pembiasaan. Nah, itu pembiasaan. Ya, mungkin dari pagi berangkat sekolah itu harus diawali dengan etika-etika yang baik.
ya kan? Nanti kegiatan-kegiatan di sekolah pun kita ambil kegiatan yang positif. Nah, itu kemungkinan untuk penyelesaian kasus yang paling efektif. Iya. Nah, itu Mas. Oke, berarti dasarnya harus diawali dengan pembiasaan yang baik, Iya, betul. akhlak yang baik lah. Jadi dengan semakin mereka terbiasa, maka akan menjadi karakter. Itu dia. Oke, baik Pak. Nah, pertanyaan berikutnya, yang menjadi tantangan selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, kira-kira ada nggak yang menjadi tantangan selama ini? Tantangan, kalau selama ini terus terang tidak ada untuk tantangannya dalam pengambilan keputusan masalah tersebut, ya. Cuma yang menjadi perhatian khusus adalah ketika anak-anak ini kita berikan apresiasi, dia insya Allah untuk kasus-kasus semacam itu kita terhindar, ya. Dan memang selama ini kita sangat sedikit sekali menjumpai kasus-kasus yang demikian itu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya, ini dalam pengambilan keputusan ini, apakah ada seseorang khusus atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh ya, baik. Kita di sini adalah sekolah swasta, Pak. Ya, sekolah kita ini sekolah swasta. Jadi untuk kepemimpinan tertinggi di sekolah ini bukan terletak pada kepala sekolah. Jadi terletak pada yayasan. Ya. Jadi ketika ada masalah yang terjadi di dalam sekolah, itu ada beberapa tahapan yang harus kita selesaikan. Ya. Yang pertama, jika itu kasus terjadi pada anak, itu yang pertama kita lakukan adalah ke wali kelasnya terlebih dahulu. Ya. Jika kasus itu tidak selesai pada wali kelas, ya, kita naikkan lagi ke BP. Ya. Dan apabila di BP ini kasus itu tidak selesai juga, ya, barulah ke kepala sekolah. Dan jika kepala sekolah itu tidak selesai untuk menghadapi kasus tersebut, barulah kita ke yayasan. Jadi untuk terakhir finalnya itu adalah kita tetap ke yayasan. Seperti itu. Oke, baik Pak. Berarti ada tahap-tahap atau tingkatan-tingkatan yang kalau misalnya belum selesai wali kelas baru dilanjutkan. Tapi kalau misalnya sama wali kelas sudah selesai, berarti cukup sampai di situ. Cukup sampai di situ. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini mengambil keputusan di dalam etika? Ya, ini bercerita pengalaman Pak ya. Jadi untuk pengalaman saya sebagai kepala sekolah, ya kan, dari kasus-kasus yang pernah terjadi di sekolah, baik itu dari tenaga pendidik, baik itu dari siswa atau bahkan orang tua, jadi membuat kita itu lebih dewasa lagi dalam menyelesaikan masalah. Ya kan? Jadi intinya untuk menyelesaikan masalah itu kita harus dengan kepala dingin, tidak bisa harus full energi, ya kan? Dan kita juga harus lihat situasi dan kondisi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi untuk pengalaman-pengalaman inilah, ya kan, jadinya membawa sekolah ini bisa lebih maju lagi. Itu Pak. Oke, baik Pak, terima kasih. Sepertinya sudah sampai di tahap akhir sesi wawancara kita pada siang hari ini. Semoga sekolah yang Bapak pimpin menjadi sekolah yang baik ke depannya dan terus maju dan berkembang. Amin. Semoga Bapak juga selalu diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih Pak, saya sama-sama pamit. Ya, terima kasih sudah mampir ke sekolah kami. Iya Pak,
Sama-sama Nah. Pak.